Selamat datang kembali di Motovani Indonesia, teman-teman. Tulisan di belakang pasti udah kelihatan ya. Pertamina Mandalika. Ada yang lewat. Jadi menu kita hari ini adalah Aprilia Tuono 660 tuh. Motor naked bike tapi unik nih, kayak full fairing. Dan saya udah coba motor ini langsung ke sirkuit Mandalika. 20 lap kayaknya ada ya. Dan motor ini ternyata di luar ekspektasi saya, enak banget. Enaknya kenapa? Ya udah kita akan cari tahu langsung dalam 5 hal menarik dari Aprilia Tuono 660. Pas banget bunyi itu. Fakta yang pertama, ini adalah naked bike ya teman-teman. Jadi bukan motor full fairing, walaupun kayak sekilas emang full fairing. Karena saya juga awalnya tuh perlu banget mencerna ini motor naked bike tapi kayak full fairing. Ternyata ada yang berbeda. Kenapa motor disebut naked? Karena di bagian bawah tuh dekat area mesin, nah itu covernya nggak nyambung. Jadi makanya Aprilia menyebutnya ini masuk kategori naked. Nah yang unik, dia masih kayak Aprilia RS 660 yang versi full fairing yang udah pernah di-review sama Faris. Nah di bagian sini nih, yoi kan, ada double layer yang fungsinya tuh kayak semacam winglet ya. Jadi udara tuh bisa masuk lewat sini nih. Iya, tuh keren ya. Jadi udara masuk ke sini menambah daya tekan ke trek waktu kecepatan tinggi. Terus bagian depan fairingnya ini tuh beda sama RS 660 ya pastinya. Dia terlihat lebih pendek, lebih tipis ya di sini ya, nggak terlalu tinggi nih di bagian sini nih. Tapi tetap dikasih windshield yang kecil, malah jadinya tuh kayak pakai mahkota. Bukan yang windshield yang benar-benar kita bisa buat mempetakin waktu kecepatan tinggi. Nah, fairing yang seperti ini ternyata tujuannya tuh berguna untuk mengurangi bobot motor secara keseluruhan tanpa harus menghilangkan kesan sporty dari Aprilia Tuono 660. Nah, yang beda dengan RS 660 itu bagian depan ini, bagian bodi depannya. Sementara bagian tengah, kalian bisa lihat tangkinya, ini identik Aprilia RS 660 juga. Begitu juga dengan bodi belakang, area jok, cover samping, sama buritannya kayak gini nih. Dia pakai jok, bener-bener jok yang dikamuflase kayak buntutnya. Nih kalau dari samping begini bentuknya. Nah, ternyata ini jok tuh teman-teman. Dan kalau dilepas, dia ada plat yang bisa dipakai buat mungkin naruh barang ataupun tailback ya. Bisa buat tailback, ngikut tailback juga. Fakta yang kedua, dia pakai sasis sama kayak Aprilia RS 660 versi full fairingnya. Ya namanya kembar juga beda jenis ya. Tentunya basi yang dipakai serupa nih, contohnya sasis. Nah, itulah kenapa bobot dari motor ini bisa atau mirip-mirip dengan Aprilia RS 660, sekitar 182 atau 183 kg. Terus dia punya sumbu roda cuman 1370 mm dan sudut poros stang kemudi 24,1 derajat. Itulah kenapa motor itu rasanya tuh lincah banget ya, enteng. Kita kayak naik motor 250 cc, naked tapi dengan performa mesin 660 cc. Nah, itu memang jadi keunggulan dari sasis seri 660 Aprilia ini. Dan sasisnya tadi dia cuma sampai bagian sini nih. Nah, sampai tengah doang. Dan bahkan swing arm itu bertumpu sama mesin. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian untuk suspensi depan dia pakai Kayaba, upside down pastinya. Tuh, Kayaba dengan setelan ada di sebelah kanan aja nih. Setelan buat preload. Kemudian untuk shock belakang dia pakai monoshock dari Kayaba juga. Nah, ini ada setelan preload, ada ribbon, ada compression juga. Nah, ini setelan shocknya sudah disetting sama pihak Aprilia waktu kita mencoba di track. Jadi kita nggak adjust setting suspensinya, tapi kita sudah ikutin settingan yang disiapkan sama pihak dari Aprilia Indonesia. Fakta yang ketiga, motor ini punya sistem elektronik yang terhitung lengkap buat motor sekelasnya. Jadi motor itu disebut atau diklaim punya perangkat elektronik yang disebut dengan APRC, Aprilia Performance Ride Control. Dari APRC ini terdiri dari Aprilia Traction Control, lalu Aprilia Wheelie Control, Aprilia Cruise Control, Aprilia Engine Brake, dan Aprilia Engine Map. Dan dia bisa diatur atau di-adjust dengan 5 opsi riding mode yang terdiri dari 3 untuk road use kayak commute, dynamic, dan individual, dan 3 untuk track use seperti yang sedang dipakai saat ini. Nah, untuk pengaturannya semuanya bisa di-setel lewat panel meter digital TFT yang juga bisa terhubung sama handphone lewat aplikasi Aprilia Mia. Nah, bedanya dengan Aprilia RS 660, dia tidak ada quick shifter. Jadi ketika saya di track, dia untuk up and down gigi transmisinya benar-benar harus narik handle coupling. Jadi memang nggak bisa langsung injek-injek kayak motor itu terpasang quick shifter.
Terus dia bedanya tidak ada cornering ABS, hanya rem ABS aja. Nggak ada cornering ABS seperti di RS660. Ya, namanya juga versi naked yang pastinya dibuat agak sedikit downgrade lah. Dan harga juga emang lebih murah ya. Fakta yang keempat, dia pakai mesin 2 silinder. Padahal suaranya tuh kayak V4 ya. Itu karena firing ordernya dibuat 270 derajat. Nah, demam mesin 2 silinder itu salah satu kompornya adalah Aprilia karena bikin mesin 2 silinder yang benar-benar bertenaga. Dan keunggulan dari mesin ini dia punya dimensi yang lebih ringkas, lebih ringan juga bobotnya, tapi tenaga juga tetap dapet. Dan yang pasti dia lebih ramah lingkungan dibandingkan mesin 600-an cc yang pakai konfigurasi 4 silinder. Nah, untuk spek mesin, dia ini 4 tak DHC, 8 katup injeksi bahan bakar dengan pendingin cairan pastinya. Tenaga maksimalnya 96,3 PS di putaran 10.500 rpm dengan torsi maksimal sebesar 67 Nm pada 8.500 rpm. Dan hebatnya dia torsi sebesar 80%-nya itu bisa didapat pada putaran mesin 4.000 rpm aja. Jadi memang torsinya itu udah keluar hampir semuanya pada putaran mesin yang rendah 4.000 rpm. Bayangin, makanya saya nyoba motor ini memang, wih, badak banget sih tenaganya dan cenderung galak emang. Dan semakin besar menjadi 90% torsinya ketika putaran mesin mencapai 6.250 rpm. Jadi benar-benar di rpm rendah, torsinya itu udah keluar hampir 100%. Dan dia seperti saya sebutkan di awal, dia pakai firing order 270 derajat. Makanya motor ini punya suara mesin yang bergemuruh seperti mesin-mesin V4. Yuk, kita dengerin suaranya ya. Nyalain. Nyalanya keren ya speedonya ya. Oke. Wih. Jadi pakai motor ini walaupun 660 cc dan 2 silinder jangan sangka atau ledek, moge kok 2 silinder. Yang penting suaranya nggak kayak R25. Kan mereka firing ordernya kan 180 derajat ya. Kalau ini pakai 270 derajat maka suara bergemuruh. Nah, untuk karakter mesin kita langsung lanjut ke track. Karakter mesinnya sendiri ini memang berasa enak banget sih, kuat banget buat dibuka-buka setelah keluar tikungan karena memang basis mesinnya sama dengan Aprilia RS660 walaupun ini ada penurunan output dan juga torsi dibandingkan saudara kembarnya tadi. Dan dengan karakter track yang flowing begini maka buka tutup pakai motor ini respon mesinnya tuh sigap banget, apalagi saat ini lagi pakai race mode yang racing dan ini jadi berasa galak banget motornya. Dan fakta yang kelima, ini motornya benar-benar seperti saya membawa Sport Naked 250 cc atau bahkan 150 cc karena feelingnya tuh benar-benar enteng di track. Yang seperti kalian tahu sendiri, sirkuit Mandalika itu cenderung flowing ya. Track lurusnya dikit banget, lihat di sini nih. Nah, tuh kan. Track lurusnya cuma di pit lane doang, kayaknya yang lain-lain tuh banyakan belok walaupun beloknya tuh di kecepatan lumayan tinggi. Dan percaya nggak percaya, saya pakai motor ini pertama kali di sini di lintasan ini di sirkuit balap ini nggak perlu yang adaptasi sampai gimana gitu, langsung tune in aja dengan motornya dan kayak udah pernah pakai lama banget, beda banget sih rasanya. Dan ketika saya mencoba motor ini di lintasan yang berkelok-kelok itu yang tikungan beruntun, nggak ada masalah sama sekali, bahkan saya sampai bisa nidon. Percaya nggak percaya, pakai Tuono 660 bisa nidon. Cuman memang karena fairingnya kecil dan di sirkuit Mandalika ini berangin banget kan, kalau ngebut sampai 180 km per jam lebih itu anginnya buset ke badan, wih kena banget ya. Jadi bener-bener harus tuck in, kalaupun tuck in juga ya nggak bisa yang ngehalau banget karena windshieldnya kecil. Tapi handlingnya secara keseluruhan ini motor memang enak. Oke. Saya sudah masuk track dan yes, feeling di atas Aprilia Tuono 660 ini memang beda banget sih ya sama RS660. Tadi tuh udah nyobain yang RS660 dan itu kan ya full fairing ya, sport banget. Jadi tuh nunduk. Nah ini gitu naik, wah kok begini, beda gitu, kayak emang bener-bener posisi ridingnya naked bike. Setangnya flat bar, terus cenderung lurus ya setangnya ya, juga berasa tuh lebar banget dan posisi tangan pastinya ngebuka. Kemudian ini emang enteng banget sih. Dan buat yang belum tahu, penuh itu tuh artinya kalau nggak salah petir ya, kelihatan petir.
Jadi ibaratnya tuh setirnya itu kayak bertenaga tapi juga bobotnya ringan. Begitulah filosofinya kira-kira ya yang pernah saya baca. Dia bobotnya sekitar 183 kilo atau 182 kilogram. Itu kurang lebih setara sama motor sport 250 cc. Makanya saya nggak perlu adaptasi yang gimana banget pakai RS660 tadi tuh, termasuk pakai Tuono 660 ini. Ya bobotnya sama aja, cuma bedanya dia posisi duduk tuh lebih tegap, terus jadi badan gampang kena angin. Ini lari cepet aja di Mandalika, anginnya mau gede banget. Terus fairingnya tuh yang lucu loh, windshieldnya itu kan dia agak kentang ya, kayak windshield ada-adaan gitu. Karena dari batok lampu juga pendek, terus windshieldnya juga pendek, cuma nutupin speedometer doang, segini doang tuh. Jadi ya memang mau ngebut di sini pun kayaknya bahaya ya anginnya, karena mau takin juga percuma, angin bakal langsung menghajar badan sama helm. Selain anginnya mau udah kenceng dan kalau kita ngebut ya jadi berasa banget hempasan ya. Rasanya sekian teman-teman, impresi saya buat Aprilia Tuono 660. Ini memang di luar dugaan banget, motornya enak banget dipakai. Orang-orang pada memuji keringanannya, handlingnya, dan itu saya rasain sendiri di sirkuit ini. Cuma memang tetap ada plus minus lah ya. Vibrasi mesinnya itu pada putaran RPM yang tinggi, itu kan limitnya di 11.000 RPM, itu vibrasinya lumayan berasa. Waktu saya pertama kali turun pakai motor ini, setelah mungkin 10 lap lebih, itu bener-bener tangan sama kaki semutan. Mungkin saya juga nggak pemanasan ya, efeknya mungkin itu. Tapi ini salah satu motor yang unik, dan beberapa orang mencoba motor ini di sirkuit Mandalika pada puas dengan handlingnya, entengnya, sama tenaganya yang galak banget torsinya. Ya kira-kira gitu teman-teman, review saya untuk Aprilia Tuono 660. Ini motor dijual dengan harga 610 juta ya, sekitar situ. Dan jujur aja harga itu memang cukup tinggi dibandingkan komuter yang ada di Indonesia saat ini, kayak Triumph Trident 660 apa Trident 600 saya lupa. Dia cuman 280 atau 300 juta off the road tapi ya, dan kalau on the road mungkin bisa 300-an, hampir 400. Dan kalau kalian beli ini dari harga 600-an tadi, ternyata ada diskon yang lumayan gede. Diskonnya itu bisa mencapai, kalau kemarin saya lihat sih ada 25%. Sekian videonya, jangan lupa like, comment, subscribe Motovan Indonesia. Boleh senggol-senggol akun TikTok kita juga, di follow di Motovan Indonesia, dan website kita autofan.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.